Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Nurhasanah, peserta Latsar CPNS. Hari ini saya akan membahas mengenai mind map, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Mind map atau pemetaan pikiran adalah suatu metode untuk memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan otak kirinya secara simultan. Metode ini diperkenalkan oleh Tony Buzan pada tahun 1974, seorang ahli pengembangan potensi manusia dari Inggris. Dalam mind map yang saya buat, saya terinspirasi dengan bunga dan daun-daun. Kenapa bunga? Karena bunga adalah anugerah bagi bumi ini, seperti kata-kata mutiara yang diucapkan Gerard de Nerval, yaitu setiap bunga adalah jiwa yang mekar di alam. Bunga membawa kegembiraan bagi banyak orang. Keanggunan dan sentuhan halus mereka membuat kita semua kagum dan gembira. Itulah sebabnya mengapa bunga dipandang sebagai hadiah yang penuh kasih untuk orang-orang istimewa. Sedangkan daun, walau tak seindah bunga, tetapi daun adalah organ penting sebuah tumbuhan. Daun mampu memenuhi kebutuhan energi dirinya, menjadi dapur makanan bagi sebuah pohon tempatnya tertancap, dan mampu memberikan kesejukan bagi udara sekitarnya. Sehelai daun bersama helaian-helaian daun lain saling mendukung untuk menjaga keberlangsungan proses alam. Dalam mind map yang saya buat bisa dilihat ada gambar bunga besar di tengah-tengah yang bertuliskan Indonesia, dan cabang-cabang yang di sana ada bunga kuncup yang bertuliskan wawasan kebangsaan, sejarah, konsensus, bela negara, nilai dasar bela negara, dan juga identitas NKRI. Mari kita mulai membahas simbol bunga mekar besar yang di tengah mind map. Di sana ada tertulis Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara kesatuan, beribu pulaunya dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Kita coba lihat bunga di sebelah kiri atas. Dari cabang wawasan kebangsaan, di sana ada daun-daun yang tertulis sebagai cara pandang, kesadaran diri, warga negara, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu adalah poin-poin penting dalam definisi wawasan kebangsaan. Jadi, wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu cabang bunga berikutnya adalah sejarah. Ada beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu Budi Utomo, PI, Kongres Pemuda, BPUPKI, dan PPKI. Budi Utomo didirikan oleh puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Lalu PI, yaitu kepanjangan dari Perhimpunan Indonesia, yang merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Perhimpunan Indonesia PI ini diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Kemudian Kongres Pemuda. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi-organisasi pemuda. Sedangkan Kongres Pemuda kedua dilaksanakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Selanjutnya BPUPKI. Pada 1 Maret 1945 dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Selanjutnya PPKI, kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbai Inkai. PPKI ini memiliki tugas yaitu melanjutkan hasil pekerjaan dari BPUPKI setelah BPUPKI dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. Lalu selanjutnya cabang bunga yang lainnya.
yaitu konsensus. Terdapat 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila. Pancasila secara sistematis disampaikan pertama kali oleh Soekarno di depan sidang BPUPKI. Bung Karno menyatakan Pancasila merupakan suatu fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya dan merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Lalu selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara terlindungi. Lalu selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika. Mengutip dari Kakawin Sutasoma, Purudasanta, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan bidang kepercayaan, keanekaragaman agama, dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sementara, dalam lambang Garuda Pancasila, pengertiannya diperluas menjadi tidak terbatas dan diterapkan tidak hanya pada perbedaan kepercayaan dan keagamaan, melainkan juga terhadap perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, budaya, dan beda kepulauan antar nusa dalam kesatuan Nusantara. Selanjutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar atau bangsa lain bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cabang bunga selanjutnya adalah bela negara. Di sana terdapat poin-poin, yaitu sikap menjaga kedaulatan, keselamatan, kecintaan kepada NKRI. Jadi, bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Cabang bunga selanjutnya yaitu nilai-nilai dasar bela negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi yang pertama adalah cinta tanah air. Cinta tanah air dapat diimplementasikan dengan menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, lalu bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Selanjutnya, sadar berbangsa dan bernegara. Bisa diimplementasikan dengan berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ikut serta dalam pemilihan umum, dan berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Lalu, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara dapat dilakukan dengan memahami nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan, dan menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Selanjutnya, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dapat dilakukan dengan bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dari berbagai macam ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, lalu gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Selanjutnya, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara bisa dilihat dengan memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia
senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, gemar berolahraga, ataupun senantiasa menjaga kesehatannya. Cabang bunga selanjutnya yaitu lambang-lambang negara. Yang pertama adalah bendera. Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 35 disebutkan bahwa bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Bendera negara sang merah putih ini berbentuk segi 4. Bendera negara sang merah putih ini berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang, serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih, yang kedua bagiannya berukuran sama. Lalu bahasa. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya lambang negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A yang berbunyi lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Merujuk pada undang-undang tersebut, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda Pancasila. Lambang negara berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Yang terakhir adalah lagu kebangsaan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 36A menyebutkan lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya yang digubah oleh West Rudolf Supratman. Sekian penjelasan mind map yang saya buat. Mudah-mudahan mind map ini dapat membantu memahami tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.